warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Elin Yuliana dari SDN Grabakan 4 akan berperan sebagai observer dan teman saya Siti Nur Laila Rasyida dari SMA Negeri 1 Grabakan berperan sebagai coach. Dan selanjutnya saya Rumiati dari UPT SD Negeri Trutup akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Waalaikumsalam, Bu Elin. Bagaimana kabarnya nih, Bu Arum? Alhamdulillah sehat. Bu Elin, pripun kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Nah, dengar-dengar ini Bu Arum ingin melakukan coaching ya? Nggih. Dengan Ibu Laila. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, maksudnya sebelum Anda melakukan coaching, sebagai awal nih saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk nanti coachingnya. Nah, tentunya rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Tentunya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini Bu, pertanyaan yang pertama. Saya akan tanyakan pada Ibu, kompetensi apa ya yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oke, nah tadi kan panjenengan sudah menyebutkan tentang present, kehadiran aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu Arum, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Gini Bu, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, nah ini kemudian pertanyaan terakhir Bu. Okay. Indikator yang bagaimana ya yang Anda inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini, saya ini bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan-permasalahan yang saya temukan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu. Oke, baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu Elin atas kesempatannya. Sama-sama Bu Arum. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Arum. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Arum. Bu Arum sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Laila. Dengar-dengar Bu Laila ada yang mau disampaikan ya sama saya, ada yang mau diceritakan seperti itu. Betul Bu, saya pengen berdiskusi dengan Bu Arum terkait permasalahannya saya hadapi Bu Arum. Oke, Bu Laila, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Mungkin saya hanya bisa memberikan cukup untuk 15 atau sampai 20 menit saja nggih, Bu Laila. Tidak apa-apa Bu Arum. Jadi begini Bu Arum, terkait permasalahan yang saya hadapi Bu, di sekolah saya ini saya menemukan beberapa temuan. Salah satu di antaranya adalah terkait permasalahan dengan rekan sejawat saya di sekolah saya. Dalam praktek pembelajaran di sekolah saya itu rekan-rekan itu masih cenderung menggunakan metode konvensional dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Bu Arum. Nah ini harapannya nanti ke depannya saya pengen merubah ini Bu.
Saya garis bawah ini ya Bu Laila, berarti permasalahan dari Bu Laila adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya yang kurang bervariatif begitu ya Bu Laila? Ya, betul Bu Arum. Jadi masalah yang saya hadapi ini adalah model pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan teman-teman itu kurang bervariatif dan cenderung konvensional, cenderung ceramah dan ceramah seperti itu Bu Arum. Iya. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Laila dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu Arum di sekolah saya khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran. Seperti itu. Oke, Bu Laila. Jadi yang Bu Laila harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira ini Bu ya, apa toh yang perubahan yang bagaimana toh yang Bu Laila inginkan, yang ingin dilihat Bu Laila yang bisa didapatkan dari yang Bu Laila sampaikan tadi? Iya. Jadi perubahan yang saya inginkan Ibu terkait proses pembelajaran nggih. Jadi saya ini ingin melakukan perubahan dari model konvensional menjadi lebih bervariatif. Mungkin dalam penerapannya nanti anak-anak ini dalam penyampaian materi mungkin anak disajikan video, kemudian disajikan slide PowerPoint, atau mungkin bisa juga nanti kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada seperti Canva, Quizy, seperti itu. Jadi nanti tidak cenderung monoton ke metode konvensional, jadi lebih bervariatif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini Bu Arum. Oke, dari yang Ibu Laila baru sampaikan, untuk pembelajaran dengan menggunakan model bervariatif ya, metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Iya. Dan itu menurut Bu Laila sendiri berada di level berapa? Kira-kira berada di level berapa? Jika ada level 10 itu adalah level yang sempurna ini ya Bu ya. Menurut Ibu sekarang di level berapa? Oke, kalau berbicara level Ibu, jadi latar belakang para guru rekan Jawa di SMA saya ini memang kan lebih senior di atas saya. Jadi kalau misalkan beliau diajak untuk belajar untuk berubah dari konvensional langsung menuju ke perkembangan menyesuaikan IT yang saat ini, mungkin saat ini saya masih berada di level tengah-tengah Ibu ya. Mungkin masih berada di level 5 seperti itu. Oke, di level 5 ya Bu Laila. Iya betul Bu Arum. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Laila? Berapa ya Bu Arum? Mungkin kalau ingin ditingkatkan mungkin naiknya 2 tingkat lah Bu Arum ya. Jadi dari 5 menuju ke 7 seperti itu Bu Arum. Oke, dari 5 ke level 7 ya Bu ya. Betul. Kira-kira usaha apa ini yang akan Bu Laila lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, ini yang saya masih bingung Bu Arum. Nanti kira-kira apa yang bisa saya terapkan agar perubahan itu terjadi. Namun saya punya pemikiran bahwa mungkin untuk saat ini yang bisa saya lakukan ini adalah dengan cara mentoring Ibu. Dengan cara face to face seperti itu. Nggih. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan Bu Laila akan merencanakan dengan dengan mentoring atau pendampingannya itu kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Bu Laila terapkan? Bisakah Bu Laila dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya tadi? Iya, apa ya Bu kira-kira selain mentoring? Mungkin nanti saya akan konsultasi lagi Bu dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, cara-cara apa yang bisa saya lakukan, atau mungkin nanti saya bisa menerapkan ini dengan mengadakan seperti workshop seperti itu Ibu mungkin ya. Berarti Bu Laila ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nah dari ketiga ini nih kira-kira Bu Laila ini untuk saat ini lebih nyaman yang
mana yang bisa cepat terrealisasikan gitu, Bu Laila? Oke. Sepertinya untuk waktu saat ini yang bisa saya terapkan lebih ke mentoring Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya mengadakan suatu workshop seperti itu, itu nanti harus butuh persiapan yang lebih matang. Kemudian mengingat juga mungkin nanti kita butuh biaya dalam pengadaannya. Kemudian kalau workshop itu kan kita lakukan secara bersamaan satu sekolah seperti itu, Bu. Dan itu mungkin nanti juga akan mencari waktu yang tepat yang mana nanti semuanya bisa mengikuti seperti itu, dan itu juga butuh waktu, tenaga seperti itu, Bu Arum. Oke, Bu Laila. Berarti ini mentoring ya, Bu. Betul. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Laila memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah gitu loh, Bu. Maksudnya gini, Bu Laila butuh bantuan dari mungkin dari rekan-rekan guru atau bagaimana, Bu Laila? Iya, jadi menurut saya Ibu, segala sesuatu itu terutama program di sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi. Jadi di sini saya tentu tetap ingin berkolaborasi. Contohnya dengan teman-teman atau senior saya yang mungkin ahli di bidang IT yang nanti akan saya gandeng, akan saya ajak, mungkin bisa jadi narasumber dalam atau mungkin mendampingi teman-teman untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran itu, Bu Arum. Luar biasa, Bu Laila. Berarti Bu Laila ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu? Betul. Dengan rekan-rekan kerjanya tentunya ini. Nah, kira-kira kapan ini Bu Laila mau merealisasikan untuk monitoringnya ya, Bu? Oke. Kalau untuk realisasi saya ingin secepatnya Ibu. Insya Allah minggu depan akan saya mulai terapkan. Namun sebelumnya saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah juga dengan rekan-rekan sejawat. Seperti itu, Bu Arum. Oke, Bu Laila, bagus sekali, luar biasa, Bu Laila. Kira-kira ini Bu Laila dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Laila dapatkan? Dari percakapan siang hari ini yang saya dapatkan, yang pertama adalah saya sudah menemukan jalan keluar lah Ibu, lampu hijau terkait permasalahan yang saya hadapi, yang mana saya ingin sekali merubah pembelajaran yang awalnya konvensional ini. Saya ingin merubahnya dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, dan tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Bu Arum. Alhamdulillah, Bu Laila, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya dari Bu Laila setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita untuk kali ini, Bu Laila, sampai di sini ya, Bu. Semoga rencana-rencana Bu Laila untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan sesuai yang diharapkan hasilnya nanti. Ya Bu Arum, terima kasih banyak atas waktunya. Bu Arum sudah berkenan untuk meluangkan waktu membersamai saya dalam kegiatan coaching ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bu Laila. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam, Bu Elin. Nah, tadi Bu Arum kan sudah melakukan coaching nih dengan Bu Laila. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur kita, Ibu. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya, Ibu. Oke Bu Arum. Nah, menurut saya nih sebagai observer ya yang tadi sudah mengamati panjenengan sebagai coaching dengan Bu Laila sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik Ibu, dan juga sudah sesuai dengan alur kita tentunya, juga sudah berusaha menggali
kompetensi si Kuci melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga si Bu Laila, si Kuci tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga panjenengan sebagai coaching juga sudah dilakukan prinsip coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya tentunya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Anda lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang saya jalankan Ibu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah berarti kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran Ibu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya ya Bu ya. Saya tutup Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Bu Eli. Terima kasih.